Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, wa may yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa menganugerahkan kita, memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita pada siang hari di hari yang penuh dengan keberkahan ini dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu salat Jumat berjamaah. Selawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para umatnya, penerusnya semuanya hingga akhir zaman yang setia melaksanakan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan selawat ini kita semua yang berkumpul di sini kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib tak lupa berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan manusia yang paling agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Islam di muka bumi ini bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian besar mereka saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri melaksanakan atau merayakan Maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun demi tahun, waktu demi waktu bergulir. Peringatan Maulid
sering kita rayakan, sering kita hadiri peringatan Maulid, kita dengarkan ceramah-ceramah agama, kita dengarkan kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut sifat-sifat yang mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Maulid bergulir begitu saja, kita tidak bisa memetik apa hikmah di balik Maulid, perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib Al-Fakir ingin mengupas sedikit tentang hikmah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Ada hadis yang familiar yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk memperbaiki akhlak manusia agar memiliki akhlak yang terpuji. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak yang mulia? Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai akhlak yang baik jika kita tidak tahu apa itu akhlak yang baik sendiri? Bagaimana kita tahu berakhlak dengan orang tua? Bagaimana kita tahu berakhlak dengan guru? Bagaimana kita tahu beradab dengan tetangga jika kita tidak tahu akhlak itu sendiri? Satu-satunya jalan agar kita tahu bagaimana kita berakhlak dengan sesama, bagaimana kita berakhlak kepada Tuhan kita, adalah dengan mengkaji ilmu itu sendiri, hadir di majelis ilmu. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wa innama bu'itsu mu'alliman, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk sebagai pengajar. Kalau pengajar ada, yang ngaji nggak bakal jalan. Rasulullah diutus sebagai pengajar, yang ngaji banyak, yang belajar kepada Rasulullah baik Quran maupun hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya para sahabat, generasi terbaik pada umat ini. Sekarang kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya jika kita ingin mengetahui akhlak yang baik, maka kita hadir di majelis-majelis ilmu. Khatib tadi mendengarkan bahwa di pengumuman sebelum khutbah kita mulai, bahwa di masjid ini banyak majelis-majelis ta'lim, diadakan majelis ta'lim, kajian kitab, kajian tafsir, hadis, syarah hadis Jibril dan lain sebagainya. Pengajian ada, ustadz ada, jamaah kagak ada, percuma. Apa yang mau diajarkan? Kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalanin segala perintahnya. Orang kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, kita lakuin rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Amanu kita lakuin semuanya itu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Walladzina utul ilma darajah, dan orang-orang yang belajar. Sekarang kalau kita melaksanakan ibadah nggak tahu ilmunya, percuma Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin sekalian, percuma. Kita mau sholat, cara wudhu kita nggak beres. Kita mau sholat, yang membatalkan wudhu kita nggak tahu. Kita mau puasa, apa yang membatalkan puasa kita tahu. Kapan mulai puasa, kapan berakhirnya puasa. Kita mau zakat, haul dan nisabnya kita nggak tahu. Kita mau haji, kita mau umroh, rukun dan syaratnya kita nggak tahu. Berantakan semua ibadah kita. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal, ini kita beriman, terus kita beramal, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang tanpa ilmu ya'malu, beramal, kita beribadah, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu banyak kemuliaan ilmu maupun kemuliaan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Salah satunya adalah perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau berkata, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena kalau ilmu ngejaga kalian, kata Imam Ali. Ilmu ngejagain kita. Kalau kita mau salah, dikasih tahu sama ilmu. Kalau kita belajar sama guru, nih begini, sholat harus begini, wudunya harus sesuai dengan rukunnya dan syaratnya. Rukun-rukun sholat begini, Al-Fatihah beresin tuh, tahsinnya, baca Qur'annya. Jadi imam, anak, istri beresin. Bagaimana mau diterima sholatnya kalau Fatihahnya nggak beres, kan begitu. Kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kita dijaga, kalau kata Imam Ali. Kita punya ilmu dijaga. Ilmu menjagain kita. Kita mau bermaksiat kepada Allah, kita udah ingat perkataan guru kita. Misal kita hadir di majelis taklim, oh iya nggak boleh begini. Main beginian, wah ini mah judi. Wah ini mah mengantarkan kita kepada kebinasaan, dilarang agama. Itu ilmu ngejagain kita. Wa anta tahrusul mal, kebalikan kalau kata Imam Ali. Dan kamu menjaga harta. Kalau ilmu jagain kita, kita jagain harta. Kita kerja aja berbisnis, ya kan? Kerja dari pagi sampai sore, berpuluhan tahun, beli harta, beli rumah, beli tanah, beli mobil, beli kendaraan. Kita yang jagain harta. Rumah kita pagerin, kita pasangin CCTV. Mobil kita pasangin GPS, kita pasangin alarm, kita masukin asuransi. Kita sibuk ngejagain harta. Kalau kita punya harta, berbisnis, kerja, nggak apa-apa. Kita kerja, kita berbisnis, mencari kehidupan dunia untuk bekal akhirat. Tapi jangan lupa ngaji. Kita kalau punya harta, kita yang jagain. Seperti yang saya bilang, rumah kita jagain, kita bisa pasang pagar. Kalau ilmu, kita punya ilmu. Ilmu yang jagain kita. Dimanapun kita berada, ilmu menjagain kita. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu tidak ada lain, mengaji. Mengaji, belajar di kajian-kajian, majelis-majelis taklim, cari guru yang bersanad, cari kitabnya yang jelas, bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan diangkat derajat orang yang mengaji, akan diangkat derajat orang yang istiqomah hadir dalam pengajian. Saudara, berbagi saja. Dulu ketika pandemi, saya punya kawan itu ditimpa kehidupannya, meninggal istrinya, kehilangan pekerjaan. Beliau mulai istiqomah mengaji, datang ke satu ustadz mengaji, ya kan, bareng dengan khatib al-fakir, mengaji kajian fikih, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Dia istiqomah walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan guru kami, beresin agama Allah biar nanti Allah yang beresin urusan kita. Begitu ketika kita baru memulai taklim kurang lebih 2 tahun yang lalu. Istiqomah kita seminggu sekali, 2 kali, 3 kali kita ngaji. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperlihatkan kepada kami bahwa ketika kita istiqomah di jalan Allah, terlebih lagi kita mengaji, memperbarui diri kita, memperbaiki amal soleh kita dengan cara-cara yang baik, maka Allah angkat derajatnya. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan perempuan yang soleha, yang mapan secara ekonomi, pekerjaan dapat. Sampai sekarang hidupnya enak. Dibuka jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hadir di majelis ilmu. Ini adalah sebuah sinyal dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya harus ngaji. Hadir di majelis ilmu, kemuliaan ilmu dan majelis ilmu, kemuliaan orang alim itu luar biasa. Salah satu
yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir adalah setelah Rasulullah Muhammad SAW adalah orang alim. Orang alim yang bisa memberikan syafaat. Kemudian syuhada bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak hatinya datang ke majlis-majlis ilmu. Kita belajar, kita cari guru. Apalagi terlebih lagi masjid kita ini membuka majlis kajian. Kita hadir. Oh, saya malu. Saya nol besar. Saya belum ngerti, nggak apa-apa. Justru karena kita kagak bisa, justru karena kita belum mumpuni keilmuan kita mengaji. Kalau kita udah pinter, kita ngajar. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa memulai meringankan langkah kaki kita hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau yang sudah menjalankan kajian, hadir di majlis ilmu, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi beriman saja nggak cukup, harus istiqomah. Walladzina qalu rabbuna Allah, ya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, beriman artinya. Tsumma istaqamu, harus istiqomah. Kalau cuman katakan beriman sekarang, ngaji di majlis ilmu seminggu, 2 minggu, sebulan, habis itu sibuk lagi dengan dunia, percuma. Allah berfirman, walladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, harus istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati kita ngaji, walaupun udah jadi ustaz, terus udah jadi kiai, ngaji terus. Ngaji sampai mati. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kiralah itulah khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya khatib dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil mukarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wattabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur man nasrad din wahdhul man khazalal muslimin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan
وسوء الفتن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله